Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Ali Faklafoni. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Fatahillah Cilegon dari semester 1 Teknik Elektro, dan di video ini saya akan membahas mengenai pelajaran fisika, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas dan sangat sulit untuk dipahami, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silahkan cek videonya. Pembahasan kita kali ini masih tentang seri fisika dasar. Di sini kita akan membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Melalui hukum ini, untuk pertama kalinya manusia berhasil menggunakan rumus matematika sederhana untuk menggambarkan fenomena alam. Kemudian membentuk teori fisika yang elegan dan intuitif, dan ini membuka jalan bagi perkembangan fisika ke jenjang yang selanjutnya. 3. Hukum gerak Newton ini pertama kali diterbitkan oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Oke, yang pertama kita akan membahas hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam, sementara benda yang awalnya gerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya disebut dengan sifat kelembaman. Hukum Newton 1 lantas disebut juga hukum kelembaman. Rumus hukum kelembaman adalah sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya. Sebagai contoh berikut ini, mula-mula mobil dan orang dalam keadaan diam. Dan di gambar yang kedua, tiba-tiba mobil berjalan sehingga membuat orang terdorong ke belakang. Dan di gambar yang ketiga, tiba-tiba mobil berhenti mendadak sehingga membuat orang terdorong ke arah depan. Di gambar ini orang tersebut tetap dalam satu tempat. Dia cuma mundur dan terdorong maju karena dia mempertahankan sifat kelembamannya. Contoh soal hukum Newton 1. Sebuah balok bermasa 5 kg, berarti beratnya adalah 50 Newton, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapa tegangan talinya? Yang kita ketahui adalah beratnya adalah 50 Newton. Yang ditanya kan, berapakah tegangan talinya? Berarti sigma F sama dengan 0. Berarti tegangan dikurangi berat sama dengan 0. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Yang kedua kita akan membahas hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya juga. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan atau gaya searah dari benda tersebut. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau gaya tolak, maka gaya benda itu atau laju gaya akan melambat atau mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju. Besar kecilnya perlambatan atau percepatan yang diberikan pada benda maka mempengaruhi arah gerak benda juga. Rumus hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan atau meter per second. F adalah resultan gaya dan M adalah massa benda. Contoh gambar hukum Newton 2. Di situ ada balok F sama dengan 20 Newton dan masanya adalah 1 kg. Berarti A sama dengan F dibagi M. 20 dibagi 1 adalah 20 meter per second. Contoh soal hukum Newton 2. Mobil-mobilan bermasa 2 kg di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second. Berapa gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Diketahui bahwa masanya adalah 2 kg dan percepatannya adalah 10 meter per second. Yang ditanya adalah F-nya. Jawabannya berarti F sama dengan M kali A. 2 kg
dikali 10 meter per second. Jadi gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton, karena yang ditanya adalah gayanya. Yang ketiga, kita akan membahas hukum Newton yang ketiga juga. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang dapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan yang diterima dari benda pertama. Dari hukum ini diketahui tiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan sebab dan akibat. Untuk rumusnya berarti sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Berikut adalah contoh gambar untuk hukum Newton 3. Di situ ada sebuah bandul yang menjelaskan gaya yang timbul karena gaya lain bekerja padanya dengan berlawanan arah terhadap arah yang diberikan. Jadi bandul yang berwarna hijau adalah sigma F aksinya. Pada saat ditarik terus dilepaskan, dia akan menghantam benda yang sampingnya dan menimbulkan F reaksi. Contoh soal hukum Newton 3. Di gambar itu ada sebuah buku yang diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada penjelasan di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu W sama dengan berat buku, N sama dengan gaya tekan normal meja terhadap buku, dan N satunya adalah gaya tekan normal buku pada meja, dan FG nya sama dengan gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi dan reaksi. Dan penyelesaiannya adalah pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu sebagai berikut ini. W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda atau buku, tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0.